Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pengenalan analisis algoritma. Algoritma merupakan hal yang penting bagi setiap orang yang berhubungan dengan ilmu komputer. Contohnya seperti yang sering kita dengar, ada programmer, analis, data scientist, dan masih banyak lagi profesi lainnya di bidang ilmu komputer. Para profesi ini tentunya harus menguasai tata cara perancangan program serta pengembangan algoritma berdasarkan masalah yang dihadapinya. Karena beda masalah akan berbeda pula cara penyelesaiannya. Seperti yang telah kita ketahui, algoritma yaitu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memproses masukan menjadi keluaran. Atau singkatnya, algoritma adalah langkah penyelesaian suatu masalah. Sebelum menentukan dan mendefinisikan algoritma yang akan dipakai pada suatu kasus, kita harus paham dahulu masalah atau persoalan yang akan diselesaikan. Lalu masukannya akan seperti apa berdasarkan data atau keadaan awal permasalahan tersebut, serta tentukan juga keluaran atau hasil implementasi algoritma yang diinginkan. Sebagai contoh, misalkan terdapat suatu balok seperti pada gambar. Lalu kita akan menerapkan suatu algoritma untuk balok tersebut. Nah, sebelum menentukan algoritmanya, ingat yang tadi ya, pahami dulu masalahnya, tentukan masukan, dan tentukan juga keluaran yang diinginkan. Jika dilihat, balok-balok ini nampak dalam keadaan acak dengan warna yang berbeda-beda. Keadaan ini bisa kita definisikan sebagai masalahnya. Untuk masukannya, yaitu balok itu sendiri, sesuai dengan masalah yang telah didefinisikan. Terakhir, menentukan keluaran. Misalkan keluaran yang diinginkan berdasarkan masalah dan masukan yang telah ditentukan, yaitu menginginkan balok yang warnanya seragam dan berurutan secara menaik. Setelah kita mendefinisikan masalah, masukan, serta keluarannya, langkah selanjutnya adalah menentukan algoritmanya. Ada beberapa syarat agar suatu algoritma menjadi algoritma yang baik. Di antaranya, algoritma tersebut tentu harus benar. Algoritma harus menyelesaikan masalah dengan tepat dan memberikan keluaran yang sesuai dengan masukan yang diberikan. Algoritma harus mudah diimplementasikan di berbagai platform dan harus efisien atau menyelesaikan masalah tanpa memberatkan sumber daya. Berikutnya masuk ke analisis algoritma. Analisis sendiri merupakan proses pengkajian suatu hal untuk memahaminya dengan tepat secara menyeluruh. Untuk algoritmanya tadi sudah disinggung ya, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah. Maka analisis algoritma dapat disimpulkan sebagai pengkajian langkah-langkah penyelesaian masalah untuk memahaminya dengan tepat secara menyeluruh. Tentunya yang dikaji ini adalah setiap sintaks atau baris dari algoritma. Kenapa sih algoritma harus dianalisis? Analisis algoritma bertujuan untuk mengukur kinerja serta melihat seberapa mangkus atau efisien suatu algoritma dalam menggunakan resource. Karena tadi, salah satu syarat algoritma yang baik adalah efisien. Efisiensi atau kemangkusan algoritma diukur dari waktu eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang memorinya. Besaran yang dipakai untuk pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma. Yang pertama, kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang ini lambangnya S. Kompleksitas ruang mengukur memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma. Yang kedua, ada kompleksitas waktu, yang lambangnya itu adalah T. Kompleksitas waktu mengukur jumlah tahap komputasi yang dilakukan untuk menjalankan sebuah algoritma. Nah, yang akan dibahas pada perkuliahan ini hanya kompleksitas waktu saja. Selanjutnya, ada strategi algoritma. Strategi algoritma yaitu pendekatan untuk memecahkan persoalan secara algoritmis guna mencapai tujuan dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Menurut Levitin, alasan perlu strategi algoritma yaitu dapat memberikan panduan untuk merancang algoritma bagi persoalan baru,
serta dapat mengklasifikasikan algoritma berdasarkan gagasan yang mendasarinya. Dari kedua alasan tersebut, strategi algoritma tentu akan sangat berguna bagi penyelesaian masalah di kemudian hari, apabila ditemui masalah yang mungkin ada kemiripan dengan masalah yang telah dihadapi sebelumnya, sehingga akan sangat menghemat waktu pekerjaan. Selain itu, strategi algoritma akan sangat membantu kita untuk terus melakukan suatu pengembangan algoritma. Ada beberapa metode strategi algoritma yang akan dipelajari pada mata kuliah ini. Di antaranya ada strategi solusi langsung. Pada strategi ini akan mempelajari metode brute force dan greedy. Yang kedua, strategi berbasis pencarian pada ruang status. Di dalamnya akan dipelajari mengenai metode backtracking dan branch and bound. Lalu ada strategi solusi atas bawah. Strategi ini akan dibahas mengenai algoritma divide and conquer. Dan yang terakhir, strategi solusi bawah atas, yang di dalamnya akan dibahas mengenai dynamic programming. Di sini ada beberapa contoh persoalan klasik yang algoritmanya dapat dianalisis. Yang pertama ada masalah traveling salesperson problem, atau yang kita singkat dengan TSP. Contoh kasus ini biasanya mencari rute perjalanan, entah itu rute terdekat atau terjauh untuk menuju kota tertentu. Yang kedua, ada kasus knapsack problem. Untuk contohnya, misalkan kita akan menentukan suatu objek yang memberikan keuntungan yang paling maksimal, namun tetap tidak melebihi kapasitas ruang yang diberikan. Setelah itu, ada permainan yang dapat dianalisis algoritmanya. Misalkan permainan puzzle angka. Tentu kita sudah mengetahui cara bermain puzzle angka ini. Kita akan mengurutkan angka-angkanya, apakah itu secara menaik atau menurun. Yang berikutnya ada permainan labirin. Untuk permainan labirin ini, kita akan mencari jalan keluar dari labirin tersebut dengan cepat, tanpa tersesat. Selain dari contoh kasus ini, masih banyak lagi contoh kasus lainnya yang dapat kita analisis algoritmanya. Ternyata analisis algoritma ini cukup penting, karena kita akan mendapatkan suatu penyelesaian masalah yang paling baik, optimal, serta efisien. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.